Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kitab Fathul Qarib yang pada pertemuan kali ini kita sudah sampai halaman 3 baris ke-8 dari bawah ya. Pada lafaz wal qismus salis dan seterusnya ya. Nah, teman-teman kali ini mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video atau foto. Nah, karena ini HP-nya sedang trouble ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita masih bisa melanjutkan ngaji ya. Mari kita awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus salisi utai bagian kang kaping telu iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem zate banyu. Tapi ghairu mutahirin ora bisa mensucikan li ghairihi maring saliyane banyu wa wan utawi si banyu tahir ghairu mutahhir iku almaul musta'malu banyu kang wis dipake ya, dipake fi raf'i hadasin ing dalam menghilangkan hadas au izalati najisin atau menghilangkan najis. Ya, kemarin kita sudah membahas macam-macam air. Yang pertama air mutlaq, yaitu air tahir mutahhir ghairu makruhun isti'maluhu. Yang kedua air tahir mutahhir makruhun isti'maluhu, dan sekarang yang ketiga adalah air yang suci, ya, zatnya suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang sedikit, airnya sedikit, tidak ada dua kolah, air yang sedikit dan sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis ya. Adapun syarat-syarat air musta'mal ini ada dua. Yang pertama adalah illam yataghayyar, lamun ora pisan-pisan berubah apa sih air. Syarat air musta'mal yang pertama adalah air itu tidak berubah. Artinya begini. Misal saya punya sarung kecipratan kencing. Maka sarung saya itu menjadi sarung yang terkena najis ya. Dan saya ingin mensucikan atau membersihkan sarung tersebut dengan cara mencucinya dengan saya siram dengan air gayung. Tapi perlu diingat ya, sarung itu najisnya harus najis hukmi, yaitu najis yang sudah tidak ada zat yang bisa diindra. Tapi kalau masih najisnya kelihatan atau bisa diindra, baunya masih bau, wujudnya masih ada, warnanya masih ada, harus dibersihkan dulu. Sebab itu namanya nanti bukan kalau terkena airnya bukan air musta'mal tapi air najis. Jadi maksudnya adalah sarung yang kena najis, najisnya sudah najis hukmi, lalu saya siram dengan air gayung. Siraman air itu tetesannya saya tampung di ember. Nah, tampungan air sisa siraman itu kalau airnya berubah, maka itu bukan air musta'mal. Statusnya sudah berubah menjadi air mutanajis ya. Air yang terkena najis ya. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, ya baru menjadi air musta'mal. Jadi air musta'mal itu kan zatnya suci. Artinya kalau kita memegang air itu ya, tidak perlu mencuci tangan karena air itu kan termasuk air yang suci, cuma tidak bisa untuk mencucikan atau tidak bisa untuk digunakan bersuci. Syarat yang kedua, air musta'mal itu syarat yang kedua, walam yazid waznuhu ba'da infisalihi. Walam yazid lan ora pisan-pisan bertambah apa waznuhu ukurane air ba'dang fisalihi sause ya, terpisahnya air amma dari barang ya, kana kang ono apa sima ba'da tibarima sause memperhitungkan ya, air sifatnya selaima yatasyarrab kang menyerap hu ing yatasyarrabu kang menyerap
hu ing ma apa al maghsulu barang kang den basuh atau barang kang den kumbah menyerap minal ma'i saking air. Jadi syarat yang kedua, air itu disebut dengan air mustakmal dengan syarat air itu tidak bertambah ukurannya ya setelah ya sisa air yang terpisah dari benda yang dicuci itu ya, ketika ditampung ya, dikurangi air yang terserap oleh benda yang dicuci itu airnya tidak bertambah. Kalau airnya bertambah, ya, itu hukumnya berubah status menjadi air mutanajis. Contoh tadi ya, sarung saya siram dengan air 1 gayung. Terus tetesannya saya tampung di ember. Ya, ternyata setelah saya tampung di ember, ya, itu kok tetap 1 gayung. Padahal mestinya kan harus berkurang karena sebagian airnya terserap oleh sarung yang disiram. Nah, berarti ini termasuk bertambah ukurannya, ya, bertambah. Ya. Maka air yang ada di gayung, maka air yang ditampung dari tetesan sarung tersebut itu bukan air mustakmal tapi air mutanajis. Walaupun sarungnya itu ya sudah menjadi sarung yang ketempelan najis wahmiyah, ya. Tapi sisa air yang tertetes dan ditampung di ember itu tetap namanya menjadi air mutanajis karena itu termasuk bertambah ukuran. Wal mutaghayyiru lan banyu mutaghayyir. Ini ataf dengan al-ma'ul mustakmal. Jadi termasuk bagian yang ketiga itu adalah air mutaghayyir. Termasuk dari ya, bagian air tohir tapi ghairu mutahhir ini adalah air mutaghayyir, air yang berubah. Ai wa min hadzal qismi tegese iku setengah saking ikilah bagian al-ma'u utawi banyu al-mutaghayyiru yang berubah. Apa sing berubah? Apa ahadu ausafihi salah siji pira-pira sifate air, yaitu air yang berubah ya, salah satu dari sifat-sifat air. Ya, berubah warnanya atau baunya atau rasanya ya. Itu namanya air mutaghayyir. Lah berubahnya karena sebab apa? Bima kelawan sebab barang aibi syai'in tegese kelawan sebab suwiji-wiji sifate syai' khala atau kang mencampuri apa si syai'hu ing air ya. Rupane syai' minat thahirati nyatane sange barang-barang kang suci ya. Oleh berubah taghayyuran lawan swiji perubahan yang kang mencegah itlaqa ismil ma'i ing kemutlakan nama air alaihi bagi si air itu. Fa innahu mongko temen si air mau iku tahirun suci tapi ghairu tahurin ora bisa mensucikan. Hisi yang kana iku bisa diindra apa atau ghayyuru perubahan si air atau takdirian atau tidak bisa diindra anane si perubahan air ya. Jadi air mutaghayyir itu adalah air yang ya, berubah salah satu sifatnya karena ada benda yang mencampuri air tersebut, sementara benda itu benda yang suci. Kalau benda yang najis kan menjadi air mutanajis. Ini bendanya suci, mencampuri ke air tersebut dan menyebabkan perubahan salah satu sifat-sifat air. Yang mana perubahan itu menjadikan ya, hilangnya status kemutlakan air. Seperti sirup masuk ke air menjadi air sirup. Kemutlakan airnya hilang. Air itu menjadi air yang terikat oleh sirup. Ya, air sirup, air teh, air jahe dan sebagainya. Lah air itu kan suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Nah baik perubahan itu bisa diindra maupun perubahan yang tidak bisa diindra atau perubahan yang tidak kelihatan. Nah contohnya apa perubahan yang tidak kelihatan? Contohnya ka'anikhtalato kaya yentoh nyampuri
bil ma'i kelawan banyu apa ma barang selema yuwafiku kang nyocoki apa simahu ing banyu fi sifati ing dalam pira-pira sifate banyu kama ilwardi kaya banyu mawar sifate banyu mawar al munqati'i kang wis hilang apa ar-raihatu baune si banyu mawar. Ya, contohnya seperti air yang kemasukan air mawar yang mana air mawar itu sudah hilang baunya. Mungkin air mawarnya sudah kelamaan jadi sudah hilang baunya, terus mencampuri air tadi. Ya. Maka kan air itu tidak ada perubahan yang terlihat. Ya. Baunya sudah tidak berbau mawar, warnanya tetap jernih, rasanya tetap rasa air, tidak ada sedikit pun rasa air mawar. Nah, toh walaupun demikian, air itu sudah menjadi air yang kehilangan sifat kemutlakannya, karena namanya sudah menjadi air mawar, sehingga air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Wal ma'ul musta'malu lan kaya banyu musta'mal. Jadi air musta'mal juga sama ya. Seperti air mawar tadi. Dia suci, tidak bisa mensucikan ya. Karena apa? Air yang suci ya, kecampuran air musta'mal. Jadi ini atau dari kamail atau dari apa? Kamail wardi ya. Jadi ini wal ma'il musta'mal seperti air musta'mal. Jadi air suci kecampuran air musta'mal. Misal air satu gayung kecampuran air musta'malnya satu gayung juga, digabung menjadi dua gayung terus digunakan untuk bersuci, ini enggak boleh. Walaupun apa? Walaupun air yang kecampuran air musta'mal tidak berubah sifat sama sekali, tetap airnya menjadi air yang ya, suci zatnya, tapi tidak bisa mensucikan. Maka untuk berhati-hati ya, kalau kita punya air yang ada di ember dan ember itu mau digunakan untuk berwudu, maka hindarkanlah dari kecipratan ya, dari kecipratan air yang digunakan untuk berwudu. Karena apa? Itu nanti menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena kecampuran air musta'mal. Ya. Fa illam yamna mongko lamun rapisan-pisan mencegah apa si perubahan mau itlaqas mil ma'i ing kemutlakane nama air ali ngatasi banyu diangkana kaya yen to ana apa ta ghayruhu ya, perubahane banyu bitohiri kelan barangkan suci mau ana ku yasiron sithik au bima utawa kelan barang yuwafiku kang nyocoki apa ma almaa ing banyu nyocoki fi sifati ing pra sifate banyu waktu dirolan den perkiraaken apa si mayuafiku iku mukhalifan berbeda ya maring banyu walam yuwayyir ulan rapisan-pisan dadekake perubahan apa si ya mayuafiku ora dadekake perubahan ing banyu fala yaslubu mongko ora hilang apa tahuriyatuhu kesucian dan mensucikannya si banyu wawal hal tawi si banyu iku mutahhirun bisa nyuciaken liwari maring liyane banyu ya. Tadi sudah dijelaskan air yang kecampuran air mawar atau air yang kecampuran air musta'mal ya, itu hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, tapi ini ada ya, pengecualian apabila air itu kecampuran barang ya, campuran sesuatu yang mana campurnya suatu tidak menghilangkan kemutlakan air ya.
Contoh seperti air yang kecampuran benda suci, tapi ya, air yang kecampuran benda suci atau air yang kemasukan benda suci, ya, itu ya sama sekali benda itu tidak menimbulkan dampak kepada air, atau andaikan menimbulkan dampak hanya kecil sedikit. Ya. Misal ada air di ember mau digunakan berwudu, ketetesan sirup, ya, 1 tetes misalkan. Sirup itu hanya menimbulkan dampak ya warna merah di sekeliling tetesan itu. Ya. Maka itu ya tidak menghilangkan ya status air tersebut sebagai suci dan mensucikan, alias dia tetap suci dan mensucikan. Atau dia kejatuhan benda suci yang sifatnya sama dengan air, sama-sama cair, tetapi ya, diperkirakan benda itu berbeda karakter, nah, berbeda dengan air. Contohnya air 1 ember mau digunakan bersuci, kemasukan minyak dan air sama-sama cair tapi tidak bisa campur. Ya, dan minyak itu tidak merubahkan sifat air. Ya, ya hanya menimbulkan pelentongan itu kan, bekas minyak jatuh itu. Maka kasus yang seperti ini, air itu tetap suci dan mensucikan. Sama, kita punya air di ember mau digunakan berwudu, terus kita wudu di jejernya pakai air keran, kita berwudu di sampingnya pakai air keran, otomatis kan percikan air wudu itu nyiprati masuk ke dalam ember tersebut. Tapi kan sedikit ya, dan tidak menimbulkan dampak apapun. Jadi air mustakmalnya masuk ke ember itu, tapi kan sedikit. Ya, ini termasuk tidak menghilangkan status air yang di ember itu sebagai air yang suci mensucikan. Ya, itu ya. Wahtara jalan mengecualikan sapa musannaf biqaulihi lawan dawe musannaf khalatahu lafat khalatahu anit tahiri, lafat khalatahu anit tahiri, yakni nyampuri apa si barang hu ing banyu ya, rupane barang anit tahiri sange benda kang suci. Musannaf mengecualikan al mujawira ing barang kang nyandingi lahu maring banyu, fa innahu maqsune banyu iku bakin tetep ala tahuriyatihi ing atase suci mensucikane banyu. Walau kana lan senajan ana apa taghayyuru perubahan banyu iku kasiron akeh. Jadi dalam kasus-kasus yang dicontohkan ini, musannaf mengecualikan ya dalam hal apabila air itu ya, berdekatan atau berdampingan dengan benda suci. Ya, kemudian air itu berubah sifat. Contoh air di teko, ya, terus di sampingnya ada parfum. Kemudian air di teko itu setelah berdampingan dengan air parfum, dengan parfum itu 1 jam kemudian baunya menjadi harum. Maka air yang ada di teko tetap suci mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Walaupun perubahannya itu banyak ya, baunya menjadi wangi sekali ya, perubahannya kan banyak. Tapi tetap airnya suci mensucikan karena tidak mencampuri, hanya berdampingan saja. Ya. Wa kadzalan iku padane mengkono. Tapi ingat ya, ini tadi pengecualiannya kan benda yang berdampingan itu kan benda suci. Tapi kalau benda yang berdampingan itu benda najis, yaitu nanti hukumnya mutanajis. Seperti misalkan kita punya sumurnya kok dekat dengan sapi tank. Karena dekat dengan sapi tank, sumur itu baunya bau ya, kotoran atau bau tinja, yaitu nanti tetap mutanajis ya. Karena apa? Karena yang di sini yang dijelaskan adalah
Ya, mujawirnya itu benda yang suci. Wa kadzalan iku paden mengkono-mengkono mujawir utawa barang suci yang berdampingan, al mutaghayyiru utawi benda kang utawi air yang berubah bi mukhalitin kelawan barang kang mencampuri. Sifatnya mukhalid la yastagnikan ora bisa menghindari apa alma'u banyu anhu saking mukhalid. Katinin kaya lemah wa tahlabin lan kaya ganggang lumut ya. Wa malan barang fi maqari ing dalam tempate tergenangi air, wa mamarrihi lan tempate miline to mengalirnya air. Wal mutaghayyiri lan kaya banyu kang berubah fitulil musi kelawan sebab lamanya tergenang. Fa innahu maqatum masune banyu mau iku tahurun suci mensucikan. Ya demikian pula hukumnya sama dengan mujawir alias suci mensucikan, yaitu air yang berubah karena ada benda yang mencampurinya, tapi memang tidak bisa terhindarkan. Nah, seperti misalkan ya, kita punya air itu ditampung di teko karena tekonya tidak tertutup rapat, ya, kemudian mungkin kemasukan debu atau apa, tekonya menjadi keruh. Nah, ini termasuk ya tidak bisa terhindarkan, maka itu termasuk suci mensucikan. Debu itu kan tinin tanah ya. Watohlapin atau karena ganggang, misalkan kolam, nah, itu kan bisa kolamnya hijau ya, karena ditumbuhi lumut-lumut atau ganggang, itu suci mensucikan, tidak berpengaruh pada status air. Atau ganggang yang tumbuh di tempatnya air, di tempat mengalirnya air ya. Atau karena air itu berubah karena lamanya tergenang. Air kalau lama tergenang itu kan menjadi hijau ya. Ya, perubahan-perubahan ini sama sekali tidak menghilangkan status air suci dan mensucikan. Semuanya itu termasuk tohur. Status air itu tetap suci dan mensucikan ya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa difaham ya, bisa difaham, karena ini daring tidak bisa menggambarkan dengan bagan dan sebagainya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.